Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini, kita akan belajar tentang sejarah para pemimpin Muhammadiyah. Sebelumnya, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak Muhammadiyah berdiri hingga saat ini, ternyata sudah ada 15 tokoh yang berhasil menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah. Masing-masing mereka punya kekhasan tersendiri, juga telah terjadi beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa kepemimpinan mereka. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah sekaligus Ketua Umum Muhammadiyah yang pertama kali. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah mulai tahun 1912 sampai dengan tahun 1923. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berdirinya organisasi otonom Aisyah. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Tahukah kalian, Kiai Haji Ibrahim ini merupakan adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau merupakan adik kandung Nyi Walidah. Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai tahun 1934. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim adalah pendirian Badan Perkawinan Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1927 dan lahirnya Pemuda Muhammadiyah serta Nasyiatul Aisyah. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ketiga adalah Kiai Haji Hisyam. Kiai Haji Hisyam memimpin Muhammadiyah tahun 1934 sampai tahun 1936. Adapun pada kepemimpinan Kiai Haji Hisyam ini terkenal dengan adanya penertiban administrasi dan memajukan pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang keempat, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur memimpin Muhammadiyah tahun 1936 sampai tahun 1943. Periode kepemimpinan beliau terkenal dengan adanya penertiban organisasi, adanya fatwa haram terhadap bunga bank, dan pendirian Partai Islam Indonesia. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang kelima, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1943 sampai tahun 1953. Ki Bagus Hadikusumo termasuk tokoh yang merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan merumuskan landasan ideal Muhammadiyah, yaitu kepribadian Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang keenam, yaitu A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur memimpin Muhammadiyah pada tahun 1953 sampai tahun 1959. Pada masa kepemimpinan A.R. Sultan Mansur, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah sangat digiatkan. Untuk itu, ia berusaha memasyarakatkan dua hal. Yang pertama, merebut khosyiyah, takut kepada kemurkaan Allah, dan yang kedua, mengusahakan buq'ah mubarakah, tempat yang diberkati di tempat masing-masing. Saat A.R. Sultan Mansur memimpin, Muhammadiyah berhasil merumuskan Khittah Muhammadiyah yang populer sebagai Khittah Palembang. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ketujuh, yaitu Kiai Haji Yunus Anis. Kiai Haji Yunus Anis memimpin Muhammadiyah pada tahun 1959 sampai 1962.
Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah, yaitu perumusan yang digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-8, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi memimpin Muhammadiyah pada tahun 1962 sampai tahun 1968. Nah, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi inilah Muhammadiyah berperan dalam perlawanan terhadap PKI. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-9, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-9 yang terpilih pada tahun 1968 ketika Muktamar Muhammadiyah ke-37. Namun, beliau belum bisa berbuat banyak dalam memimpin Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan beliau dipilih tatkala dalam keadaan sakit dan kemudian meninggal seminggu setelahnya. Dengan demikian, beliau merupakan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang tersingkat memimpin Muhammadiyah, yaitu dalam waktu 1 minggu. Meskipun demikian, untuk menghormati jasa-jasa beliau membangun Muhammadiyah, periode 1968 hingga 1971 disebut sebagai periode Kiai Haji Fakih Usman. Nah, perlu diketahui pula bahwa Kiai Haji Fakih Usman merupakan pencetus ide rumusan kepribadian Muhammadiyah pada tahun 1962. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-10, yaitu Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, atau dikenal sebagai Pak AR. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1971 sampai 1990. Beliau adalah ketua yang menjabat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah paling lama, yaitu 4 kali periode, atau sama dengan 22 tahun. Pak AR ini dikenal sebagai pimpinan yang lemah lembut, berdakwah dengan hikmah terhadap siapa saja. Oleh karena itu, tidak hanya warga Muhammadiyah yang senang dengan gaya dakwah beliau, tapi umat Islam lainnya pun banyak yang mengagumi sosok Pak AR. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-11, yaitu Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1990 sampai 1995. Dalam catatan sejarah tampuk kepemimpinan pusat Muhammadiyah, Ahmad Azhar Bashir adalah Ketua Umum Muhammadiyah terakhir yang berlatar belakang ulama murni. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-12, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1998. Sebelum periode kepemimpinannya berakhir, Amin Rais membentuk Partai Amanat Nasional pada tahun 1998. Oleh karena itu, kepemimpinan beliau di Muhammadiyah pun harus digantikan pada saat itu. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-13, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai seorang ulama, ilmuwan sekaligus pendidik bangsa Indonesia. Masa kepemimpinan beliau memang hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun, karena beliau hanya menggantikan posisi Amin Rais yang saat itu kepemimpinannya berakhir karena mendirikan partai politik. Selanjutnya, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-14, yaitu Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin. Beliau memimpin Muhammadiyah selama 2 kali periode, yaitu 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2015. Kepemimpinan Din Syamsuddin membawa Muhammadiyah pada posisi yang sangat strategis,
di mana Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin bersifat kooperatif dengan pemerintah sekaligus korektif. Kooperatif maksudnya bekerja sama dalam hal kebaikan sekaligus korektif mengkritik konstruktif terhadap pemerintah dalam hal kemungkaran. Dalam hal ini, Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi dengan melakukan judicial review terhadap undang-undang yang mempengaruhi hajat hidup rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ketua Umum Muhammadiyah yang ke-15 yaitu Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 2015 hingga saat ini yaitu 2021. Nah, itulah tadi sejarah kepemimpinan di Muhammadiyah. Sekarang kalian sudah tahu ya sosok pemimpin Muhammadiyah itu siapa saja. Semoga paparan tadi menginspirasi kita semua agar menjadi kader Muhammadiyah yang lebih bersemangat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.